Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang app Infinity. Nah, di sini kalian login aja seperti biasa. Websitenya itu dash.infinityfree.com. Nah, jadi kalian tinggal login aja. Nah, jadi nanti halaman home-nya Infinity seperti ini. Ini kita udah buat beberapa kali ya, cuma dia tuh kalau ke sebulan atau 3 bulan nggak dibuka-buka, dia kehapus sendiri. Karena yang free. Tapi kan backup-nya ada di komputer kita kan, jadi kita tinggal di up aja. Nah, atau di GitHub. Codingan itu kalau di GitHub nggak akan dihapus. Nah, jadi ini Infinity Free adalah salah satu layanan free website hosting. Nah, di dalamnya itu kita udah bisa pakai PHP MySQL nih. Dia udah dipakai banyak user. Nah, dia fastest free hosting. Ini maksudnya apa nih? Jadi dia free hosting yang termasuk cepat. Terus uptime-nya juga bagus, jadi jarang error dia. Hostingnya kita bisa unlimited, mau berapa aja itu bisa. Nah, di space-nya dia 5 GB, kita udah dapat 5 GB. PHP-nya udah versi 8.2. MySQL-nya udah versi 5.7 atau kalau yang database pakai MariaDB udah versi 10.4. Subdomainnya bisa kita tambahin pakai domain sendiri, ada DNS service-nya, bisa pakai MySQL database banyak, udah bisa pakai SSL certificate, bisa pakai htaccess. Nah, terus ada juga dalamnya Soft Oculus Installer. Ya, apa tuh Soft Oculus Installer? Dari Akmal coba. Udah dibedah belum dalamnya? Belum ya? Nah, kita bareng-bareng aja nih. Kita bikin create account dulu. Jadi itu nanti yang tugas kemarin itu kan kita bisa buat hosting domain gratis. Kita pluginnya pakai WooCommerce. Nah, kita install tuh nanti tuh. Nah, install si WordPress itu pakai ini Soft Oculus Installer. Use the Soft Oculus Installer untuk install otomatis di server kita. Ada install aplikasi dan CMS seperti WordPress dan lain-lainnya itu jadi cuma diklik doang itu udah terinstall tuh websitenya. Nah, kita pakai yang free aja dulu. Nanti kalau kalian udah biasa yang pakai free, pakai yang berbayar. Nah, domainnya kita pilih senangnya apa kalian. Nah, ini juga jadi perhatian juga nih untuk cyber security juga. Jadi ketika ada yang pakai website domain ini, itu berarti domain yang gratisan. Jadi kalau kalian coba ketik, misalkan ada ini Bang BRI.rf.kd itu berarti udah gratis. Bahaya tuh maksudnya. Kemarin juga saya nyoba ini ada yang penipuan Amazon. Dia ceritanya dari Amazon Indonesia tuh. Amazon ID misalkan kita coba. Nah, itu bisa tuh. Nah, jadi kita coba nih. Nah, jadi di YouTube deh. Nah, jadi ini hampir udah banyak ini sebenarnya. Jadi kalau kalian yang mau bisnis hati-hati juga.
Nah, jadi dia ada kayak grup WA gini, ada grup WA, ada grup Facebook. Mereka komplotan seolah-olah dari Amazon resmi. Jadi di sini Amazon sc.shop. Nah, jadi dia beneran pakai codingan dalamnya nih. Nah, jadi dia nawarin ke orang-orang seolah-olah ini ngeregister ke website asli ini kayak gini nih tampilannya. Jadi seolah-olah mereka itu jualan di marketplace Amazon, padahal bukan. Nah, tapi itu website yang kayak kita buat sekarang nih. Amazon ID RFGD. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini passwordnya kita simpan. Kita yang sederhana aja, T123. Nah, jadi website kita amazon.id.rf.gd ini ceritanya nih. Passwordnya tadi itu aja, tes aja. Create akun. Iya, bikin baru. Kalau passwordnya nggak boleh yang jelek katanya. Ya udah, kita ikutin yang ada aja deh. Create akun. Emailnya approve. Nah, jadi setiap postingan itu biasanya ada username-nya nih. Username-nya itu. Nah, ini kita simpan username-nya. Terus, nah kalau server itu biasanya butuh waktu dia untuk ngatur si panelnya di server. Itu paling lama sekitar 72 jam untuk domain baru. Nah, kita buka kontrol panelnya dalamnya. Nah, kita klik approve dulu. Nah, ini namanya si panel. Kalian udah kotak-katik si panelnya belum? Di dalamnya? Udah. Udah pernah yang error terus saya hapusin semua bagus, cobain ya. Nah, jadi itu nanti ada fitur, salah satu fiturnya itu Soft Oculus Installer. Kalian cobain nih, ini dalamnya kepake. Itu yang saya jadikan tugas kemarin. Nah, ini nih. Ada yang udah coba install WordPress-nya di dalam? Belum. Belum ya? Nanti kalian install nih salah satunya WordPress, kita install. Misalkan ada folder baru lagi. Folder barunya misalkan IBK. Nah, namanya udah kita standar aja ya. Kita next aja. Nah, kita quick install. Nah, username-nya kita ini. Kita install. Nah, jadi gini cara install WordPress-nya. Dicoba di komputer masing-masing. Dia harus pakai website yang di situ, Pak, atau bisa di Google lain? Websitenya yang dari Infinity Free itu tadi. Biar jadi satu dulu aja. Sebenarnya kalian kalau udah punya domain sendiri, di si panelnya install sendiri juga bisa. Nah, ini udah live nih. Nah, jadi ini cara membuat sebuah website amazon.rf.gd. Nah, jadi dia halaman adminnya udah kelihatan tuh, udah kita bisa buat postingan baru. Add new post. Kita buat postingan baru di Amazon ini ceritanya. Hello World. Nah,
ini aja karena kita udah punya RPS, kita posting RPS misalkan. Nah, jadi kalau kita pengen kerja di Apok yang kemarin, ketika ada project, nah itu tahap awalnya gini, kita bikin itunya dulu, si Amazonnya, website utama. Oh, tab yang hapus. Nah, publish. View post. Nah, ini jadi udah bisa kalian akses nih si postingan ini nih, RPS-nya itu. Tuh. Nah, oke. Sambil saya jelasin juga nih, ini adalah tampilan si panel. Si panel itu untuk mengelola hostingan kita. Nah, untuk file manajernya kan kalian sering cobanya di sini ya. File manager kemarin, kalau kita bikin website biasa yang basisnya HTML, CSS, file manajernya bisa ditaruh di dalam sini, codingannya nanti diupload seperti biasa. Nah, dia masuknya di htdoc ya. Kalau yang tadi Soft Akulus itu dia adanya di sini. Ada di Soft Akulus. Kalau untuk kita tadi coba biasa, HTML biasa itu di htdoc taruhnya. Nah, ini yang tadi IBK kita tadi nih. File-file WordPress-nya jadi udah kesimpan di situ. Nah, jadi ketika WordPress diinstal itu dia dalamnya strukturnya seperti ini, ada WP strip admin, ada konten, ada indeksnya, ada blog lain-lain, config sampel dan lain-lainnya. Dalamnya seperti ini. Kalau kita pengen mengelola image-nya, dia dalamnya ada di sini nih, ada di WP konten. Foto-foto atau video atau teks atau dokumen yang akan kita upload. Nah, jadi kita udah bisa bikin website sendiri nih dari sini. Nah, kita balik lagi tadi, tugas kita adalah buat plugin WordPress, WooCommerce, dan install belajar project di Apok. Nah, build responsive WordPress site. Oh, udah nggak ada, udah ganti lagi kayaknya. Atau kerjaannya udah diambil sama orang. Nah, jadi dari Sofoculus ini kita bisa install macam-macam, ada banyak banget yang bisa kita install. Nah, ini ada juga Joomla. Joomla itu adalah CMS atau Content Management System yang bisa kita buat suatu website atau suatu blog. Ada Abante Chart juga, adalah PHP based e-commerce solution untuk merchant. Tadi tugasnya itu WooCommerce ya kalau nggak salah ya. Kita coba cari.
Nih, jadi website ini kita bikin kayak YouTube juga bisa. Di sini ada video. Nah, video ini kayak YouTube modelnya atau file management. Kayak Open Document atau Arvu. Ini fiturnya banyak nih, atau kayak bikin jokes atau yang buat musik kita bisa pakai ini juga, PHP admin dan lain-lainnya. Ada Moodle juga nih. Moodle itu untuk aplikasi LMS atau Learning Management System. Terus saya download WordPress-nya, install WordPress-nya kok nggak bisa ya? Installnya coba dilengkapin dulu, kan ada yang harus diisi tuh, username, password dan lain-lainnya. Ini indirectory itu apa? Nah, directory kalian bisa tambahin aja, misalkan Ibika kayak gini nih, bisa Ibika, bisa, jadi directory itu foldernya biar folder sendiri. Ini misalkan saya kasih nama belajar LMS. Nah, ini kalau ini saya installnya Moodle, jadi Moodle itu kayak buat pelajaran gitu. Ini kita coba install. Kalau admin username itu username yang tadi. Nah, itu adminnya coba aja ditambahin tadi. Nah, namanya yang gampang kalian ingat aja. Ini kalau yang saya pakai namanya ini admin test. Nah, jadi diisi nih sama kayak di depan. Boleh lihat depan aja nggak apa-apa. Nah, kita install nih. Oh, email addressnya belum. Mana tadi? Email address not valid. Ya, kita coba cek. Oh, ini nih. Emailnya diperbaiki. Install. Itu ya 20 menit tuh udah itu. Nah, ini modelnya sedang kita install nih, aplikasi Moodle-nya. Jadi kita bisa banyak, tadi install WordPress, install Moodle. Moodle itu kayak apa? Nah, ini salah satu LMS juga nih. E-learning rakyat LMS onocenter.fire.id, dia pakainya LMS. Jadi kayak Wikipedia gitu Moodle tuh. Nah, Moodle-nya masih diinstal proses. Nah, jadi Moodle tuh kayak gini nih. Jadi dia kayak WordPress gitu, kayak wiki, kayak Wikipedia. Jadi ini punyanya Pak Ono nih. Kemarin ada yang ikut gak Zoom-nya Ono Center? Jadi dia tuh kayak ini. Dalamnya itu bisa berisi banyak. Nah, sistem operasi juga di sini ada. Sistem operasi. Nah, ini bagus nih. Jadi kalau kalian yang mau belajar sistem operasi di sini ada di dalamnya. Lengkap. Ya, nanti kalian bikin akun aja dulu di sini. Nah, di sini harus pakai itu. Nah, ini yang tadi Moodle udah berhasil diinstal nih. Ada belajar LMS sama admin. Nah, ini ada error data root is not configured. Atau ini data rootnya harus disetting dulu. Atau nanti diinstal ulang lagi.
Iya. Beda kan. Pak, kalau udah diinstal kan tadi WordPress-nya langsung tuh maintain. Terus dia tampilannya kayak gini Pak, terus gimana lagi Pak? Itu udah jadi WordPress itu, tinggal bikin postingan aja coba. Oh. Coba dalamnya WordPress-nya dibuka. Maksudnya apa install lagi? Di open aja itunya. Cari yang open. Kalau diinstal kan diinstal lagi. Dia udah di sini, udah di desktop. Nah, terus habis itu uninstall. Staging. Oh, itu nggak ada di desktop sih. Open ini gimana? Apa sih? Kamu mau ngapain? Aku suka. Terus tagging. Ya. Jadi kerjaan kita yang minggu kemarin kita cari di Apuk itu ternyata udah ada yang ngambil tuh kerjaannya. Kita bikin baru aja. Misalkan apa ya yang kita cari ya? Yang ada kaitannya tentang WordPress misalkan. Yang tadi terserah mau namain apa ID atau tidak dan terserah. Nah ini ada tentang ini juga ada salah satu. Jadi Apuk itu kayak marketplace ya. Marketplace-nya buat kalau kayak Tokopedia itu kan marketplace jual produk barang. Nah kalau Apuk ini buat marketplace buat jual skill. Jadi kalau kalian di kantor ada yang butuh skill, saya butuh WordPress developer nih, desain UI atau UX-nya ke Apuk aja gitu. Jadi daripada kita nyewa export atau yang lainnya agak ribet carinya juga, salah satunya bisa pakai ini. Nah itu ya untuk yang si Infinity Free. Jadi di sini fiturnya juga ada banyak. Kita coba buka lagi ke halaman utamanya. Nah jadi untuk setiap control panel itu atau akunnya itu pasti ada yang namanya account detail. Dia ada username-nya seperti ini, ada passwordnya, ada statusnya aktif saat ini. Nah websitenya itu apa, domainnya yang bisa kalian ketik langsung. Coba kalian ketik langsung di handphone masing-masing, Amazon ID rf.gd muncul gak coba? Di HP juga boleh. Ini udah bisa diakses, hosting volume 8. Nih yang ini nih. Mesin ID apa Pak? Kebaca gak di sini? Apa baca? Tuh. Oh, RR. Nah ini dibuatnya kapan kelihatan nih? Muncul ya. Kayak gimana coba lihat tampilannya? Oke, terus tambahin ditambahin slash ibk coba. Kalau yang slash ibk itu tadi yang WordPress-nya. Nah, ini kayak gini nih. Tadi saya coba upload RPS slash ibk. Jadi depannya udah ada. Nah, jadi halaman home-nya kayak gini nih. Coba kebaca gak? Ada gak situ? Di Andika. Ya, jadi kalau kita bikin website HTML biasa kan agak banyak codingannya. Kalau di WordPress ini udah jadi kayak gini, udah langsung. Nah, terus juga ada SSL-nya. Ini bisa ditambahkan SSL-nya di sini. Bisa manage. Nah, terus ada statistik juga bisa kelihatan. Nah, disk usage-nya kepake berapa mega. Nah, itu kelihatan di sini.
Each usage per day-nya, jadi ada limitnya, dia sekitar 50.000 kali diakses. Ini nggak bisa akses ya. Ada domainnya juga, bisa kita tambahin domain lagi. Ada FTP. Nah, untuk settingan FTP, nah tadi kan kita udah sempat bahas yang FileZilla tuh. Nah, FileZilla itu pas mau loginnya nanti pakainya ini nih. Ada FTP hostname-nya, ada username-nya, sama portnya. Nah, kalau loginnya yang tadi yang di home. Terus juga ada database. Database-nya ini. SQL-nya dia pakai hostname-nya ini nih. Nah, kalau database-nya karena kita belum otak-atik database, jadi masih kosong. DB itu kayak TB mahasiswa, kayak table mahasiswa tuh, yang biasa sebelumnya semester kemarin kita bikin. Ya. Table apalagi biasanya database tuh? Karyawan, kayak gitu-gitu. Nah, itu database-nya bisa di sini. Kelihatan. Ada DNS record-nya. Jadi pakai itu yang 00 web host lebih gampang Pak. 00, itu juga ada bisa. Itu udah HTTPS. Udah HTTPS. Kalau kita ini kemarin apa nih? Udah HTTPS belum? Belum, itu HTTP. Yang pakai JDK. Kita coba yang, oh ini belum ya, masih belum secure ya. Itu HTTPS tinggal install aja. Bisa. Ini masih not secure ininya, masih HTTP biasa. Ya kalau di HP Nggak buka-buka ya. Nah, harus disetting dulu SSL-nya kalau yang kayak gitu. Soalnya masih polos, masih baru. Ada juga caranya menambahkan di control panel. Nah, ini di hosting nih. Ada yang bisa gratis, ada yang berbayar. Nah, SSL itu adalah singkatan dari Secure, kebaca gak? Socket Layer. Nah, jadi itu untuk mengamankan website kita tuh. Protokolnya ada banyak, ada handshake, ada record, ada arlet. Nah, untuk di cPanel kayak gini caranya. Jadi untuk kalau yang di web host tadi kan udah ada tuh. Nah, kalau yang pakai selain web host pakai Infinity Free, atau nanti kalau kalian beli website sendiri itu sebenarnya belum ada tuh SSL-nya biasanya. Nah, caranya kita download sertifikatnya. Nah, jadi login dulu. Kayak tadi kan kita ada tuh, ada domainnya. Nah, terus klik menu SSL. Biasanya ada menu SSL, terus kita manage. Nah, kita coba di sini ada gak nih kita SSL-nya nih. Nah, di sini nih ada nih SSL-nya, kita manage. No SSL found. Nah, kita install aja kayak gini nih. Nah, SSL-nya bisa kita pilih, ada Google Trust sama lain-lain, ada Zero SSL. Nah, ini your SSL loader has been created. Nah, ini ada next step-nya nih, ada CNAME. We can set up CNAME record for you automatically. Nah, udah itu tinggal ditunggu aja. Nah, kalau ini caranya ada produk detail, ada install nih. Jadi si SSL itu diinstal. Nah, coba bisa kalian coba di komputer masing-masing. Sambil dicoba. Itu ada install SSL cPanel.
ada SSL atau TLS. Nah ini di cPanel-nya juga ada yang modelnya kayak gini nih. Nah di sini juga ada di sini nih SSL-nya di tampilan yang cPanel. Nah itu biasanya suruh masukin key kayak gini nih. Kita coba lihat yang tadi udah ada itunya belum? Sini. Belum ya. Nah terus install and manage. Nah jadi biar ada S-nya itu secure, masuk ke install and manage SSL for your certificate. Nah, jadi kita pilih yang use system default key type, bisa pakai RSA atau ECDCA juga bisa. Terus kita masukin nih, jadi biasanya masukkan kode sertifikat SSL di CRT atau sertifikat seperti gambar berikut. Nah, domainnya ini, sertifikatnya ini tinggal di copy aja. Kemudian di cPanel bisa menggunakan autofill by certificate. Nah, jadi sertifikatnya di copy seperti tadi. Udah tinggal diinstal aja jadinya. Nah, seperti itu. Ini statusnya masih pending nih. Nah, kalau di sini SSL sertifikatnya pakai yang Google. Bisa pakai yang lainnya juga. Ini domainnya yang tadi nih, domain utama kita. Nah, jadi nanti setelah selesai ada gambar gemboknya nih, connection is secure. Itu ada sertifikatnya valid. Masih belum ya, tadi masih belum proof. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang ini postingan? Itu coba aja sih aja, bebas. Itu salah satu cara lainnya juga di Google ada banyak, ada yang tinggal copy doang kayaknya, macam-macam. Ya apa? Di Google aja ketik cara install SSL di postingan. Oke, kita cukupkan dulu sekian untuk hostingan app Infinity dan cPanel-nya.